terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang pertama kita lihat adalah apa itu refleksi. Refleksi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana proses berdialog dengan diri kita sendiri melalui perenungan dalam diri kita yang disebut dengan muhasabah untuk memutuskan melakukan sesuatu perbuatan, dinamakan dengan refleksi. Jadi pada diri kita itu selalu ada dialog antara berbuat dengan tidak berbuat, selalu ada, apalagi dia kebaikan. Bangun terdengar suara azan subuh, umpamanya kalau laki-laki itu sudah ada dialognya, saya di masjid apa tidak, selalu ada itu. Hanyalah namanya dialog positif dengan dialog negatif. Dialog positif itu bersumber dari nafsu dan syaitan. Dialog positif itu bersumber dari malaikat, akal pikiran dan iman kita. Sebenarnya 3 lawan 2 itu. Positif ada malaikat, ada akal pikiran dan ada keimanan kita. Kalau negatifnya cuma 2 itu, nafsu dan syaitan. Nah inilah sebenarnya harus menang. Kalau 3 lawan 2 mestinya menang 3 kan. Cuman ini kadang-kadang kalau kita tidak menguatkan diri kita, sering menang yang 2, kalah yang 3. Ini namanya refleksi. Jadi maksudnya adalah bagaimana dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang yang selalu memenangkan yang 3 tadi. Maksudnya selalu memenangkan akal kita, iman kita, dan bisikan malaikat itu. Bagaimana itu selalu dimenangkan dan mengalahkan yang 2 tadi, nafsu dan syaitan. Sebenarnya itu tujuan puasa itu. Bagaimana biar menang? Kalau itu terjadi, maka kita sama dengan apa yang dikatakan Rasulullah, jihadul akbar itu, jihad yang paling besar itu adalah bagaimana mengalahkan nafsu dan setan yang ada pada diri kita. Ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara puasa kemudian mengalahkan nafsu dan syaitan yang ada pada diri kita. Makanya di Ramadan itu ada hadis Nabi itu, syaitan dibelenggu. Maksudnya khusus bulan Ramadan ini kita hanya punya satu lawan saja, yaitu nafsu kita. Kalau syaitan sudah dibelenggu. Tapi kenapa pertanyaannya masih ada orang? Ini karena dominasi nafsunya sangat tinggi. Sebenarnya kalau lawan kita itu pada bulan Ramadan itu sudah sangat kurang ya. Itulah dia refleksinya. Kenapa kita memilih judul itu? Saya kepada pemahaman refleksi. Bagaimana apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu adalah sikap subjek hukum. Siapa subjek hukum itu? Kita namanya subjek hukum, pelaku hukum. Dalam bahasa usul fikih disebut dengan mukallaf. Sikap subjek hukum yang pertama, mengetahui adanya seperangkat peraturan yang mengatur peraturan. Ini baru sadar ya. Kita sadar bahwa ada peraturan yang mengatur kita. Apakah itu peraturannya dari Allah ataupun dari negara, Allah dan Rasul. Karena dalam kehidupan ini kita harus mematuhi dua peraturan itu. Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Ini mesti ini. Kenapa mesti? Karena
dalam Syiabul Kalam, maksudnya dalam redaksinya itu 3 komponen ini dihubungkan dengan huruf waw. Atiullah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi kalau kata waw masuk dalam redaksi bahasa Arab, dia berarti ditertib, maksudnya mesti sejajar dibuat. Kita sempurna hidupnya itu harus taat kepada Rasul. Ini dikumpulkan dalam satu bentuk agama Islam, dikumpulkan dalam bentuk syariat. Kita harus patuh kepada syariat hukum Islam dan patuh juga kepada hukum negara. Yang dua-dua ini mesti sejajar. Kalau kita patuh sholat itu wajib, sebenarnya mengurus STNK untuk kita juga wajib. Begitulah wajib. Pakai helm juga wajib. Kenapa? Karena semuanya punya maslahat. Kenapa STNK wajib? Iya, apa bukti dukung kalau kita yang punya kerana itu? Kenapa kita harus punya surat nikah? Apa buktinya kita punya suami resmi atau tidak? Ini sama. Wajib memiliki buku nikah dengan wajib memiliki STNK kendaraan itu mengandung maslahat. Sama dengan melaksanakan ibadah sholat juga mengandung maslahat hidup di dunia ini, menguatkan kita untuk mencegah dari perbuatan buruk dan munkar. Makanya posisinya sama. Oleh karena itulah atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Maka kalau sadar hukum masuk sampai di situ, tahu nggak? Tahu. Paham? Ini ada yang sudah paham, ada yang sudah tidak, ada yang belum. Apa beda tahu dengan paham? Tahu kamu sholat? Tahu. Wajib sholat? Tahu. Rukun sholat? Wah, saya lupa. Bacaan sholat? Al-Fatihah saya hafal, tapi dua iftitahnya Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'idnya bersalah-salah. Tahiyat akhirnya kadang-kadang lupa. Ini namanya orang tahu tapi belum paham betul, dan dia punya kesadaran, sadar dia ada kewajiban sholat. Maka hukum itu harus dibarengi yang dua ini, kesadaran dan kepatuhan. Sadar dulu dia, itu dia sadar maksudnya. Kemudian yang kedua, apa itu hukum? Hukum itu adalah seperangkat peraturan. Ada beberapa peraturan-peraturan. Biasanya peraturan itu dibuat oleh ada pembuat hukum. Pembuat subjek hukum itu, yang kedua adalah mengatur perbuatan subjek hukum. Ada seperangkat peraturan, lalu mengatur perbuatan subjek hukum mukallaf, lalu dibuat penguasa atau Tuhan. Seperangkat peraturan itu puasa, sholat, zakat, itu peraturan. Haji peraturan. Yang mengatur perbuatan subjek hukum, kitalah subjek hukum itu. Kita diatur. Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, kita diatur untuk itu. Siapa yang membuat? Kalau sholat, puasa, zakat yang membuat Tuhan. Tapi kalau STNK, helm, itu yang membuat adalah penguasa. Tapi semuanya ujungnya adalah maslahat, kebaikan. Kemudian bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Apakah umat Kristen itu wajib sholat? Wajib. Puasa wajib. Cuman nggak bisa kita suruh. Kenapa? Karena dia belum menundukkan dirinya kepada Islam. Saya benar. Tapi kalau Allah menyuruhnya, kita yang nggak bisa menyuruh dia, karena dia belum menundukkan kepada Islam. Tapi kalau Allah menyuruh dia, itu perbedaannya soal universalitas dan mengikat. Mengikat ini kalau dikerjakan dapat pahala,
kalau tidak dikerjakan mendapat dosa, namanya mengikat. Sholat dikerjakan berpahala, tidak ditinggalkan, kalau ditinggalkan berdosa. Tidak punya helm, pakai helm, tidak pakai helm itu berdosa. Apa dosanya? Kalau kecelakaan fatal, itu kecelakaan langsung pecah kepala. Tapi kalau pakai helm tidak begitu. Nah, makanya akibat buruk itu namanya dosa. Karena kita nanti kalau tidak sholat, nanti kita dimasukkan ke dalam neraka, penderitaan. Tidak pakai helm juga penderitaan, karena itu. Sama dengan tidak punya STNK, surat tanda milik kendaraan, nanti dicurigai kereta itu milik orang lain. Atau membeli kereta tidak punya STNK, dibeli aja kereta bodong, itu nanti dicurigai kereta ini kereta curian, karena nggak ada surat menyurat. Itu namanya ada akibat hukum. Ini ya. Jadi kalau kita mematuhi hukum, ada reward, kebahagiaan. Kalau Allah itu pahala, kalau yang dibuat manusia ada sanksi samanya itu. Kemudian tujuannya apa? Ketertiban masyarakat. Kenapa orang sholat supaya tertib? Karena biasanya kalau orang yang beribadah itu sholat dia, puasa dia, itu biasanya orangnya punya kelembutan hati. Sehingga kalau ada nasihat, ada peraturan mudah diatur. Itu dia. Baru nanti ada ketertiban masyarakat. Kenapa perkawinan harus punya saksi, harus punya wali, harus juga dicatatkan supaya tertib. Kalau ada yang mau poligami, harus ada riwayat mana istri pertama, mana sudah nikah, mana izin istri pertama, itu supaya tertib hukum. Karena kalau terjadi nanti kewarisan, dia bisa bilang ini ayahku, apa bukti? Ini surat kawin mamaku sama ayahku, ada surat. Itu dia namanya tertib hukum. Maka ketika kita tidak mematuhi hukum, maka kita menjadi tidak tertib. Itulah dia filosofi sebuah hukum itu. Bagaimana orang supaya sadar hukum? Sosialisasi. Bagaimana orang biar tahu hukum? Ya sosialisasi. Maka inilah yang dilakukan Rasulullah. Sosialisasi dulu. Ada namanya periode Makkah, ada periode Madinah. Dakwah itu sama dengan sosialisasi. Cuman sosialisasi yang dibangun Rasulullah itu sangat komprehensif. Dia mulai dengan keimanan. Maka periode Makkah itu namanya keimanan itu. Jadi ayat-ayat yang turun pada periode Makkah itu semua keimanan. Dikuatkan dulu ikatan batin dia antara dia dengan Allah sebagai penciptanya, dia dengan Rasul sebagai penyampai wahyu. Buat diikatan. Nanti pengetahuan dilanjutkan terus pemahaman. Nggak bisa pengetahuan saja. Karena kalau pengetahuan saja, kesadaran hukumnya tidak kuat. Kesadaran hukum tidak kuat. Harus ada pemahaman. Apa itu pemahaman? Paham kenapa kita disuruh untuk itu. Paham apa yang dimaksudkan dalam sholat itu. Jadi kalau orang yang sudah paham dengan sholat, rukun sholat dia tahu, bacaan sholat dia tahu, arti bacaan sholat juga dia tahu, sampai ke sana sebenarnya, supaya dikatakan dia paham. Kenapa kita disuruh subhanallah? Apa maksud subhanallah itu? Maksud subhanallah pertama, jangan sering-sering menisbahkan yang jelek kepada Tuhan. Kenapa tukinnya turun? Kurang. Itulah nasib saya. Kalau kita bilang nasib, masih bisa puasa kita kuasai, kita kerjakan. Itu namanya melemparkan kotoran kepada Allah.
Hanya subhanallah. Kenapa bikin turut? Jawab saja. Oh, saya sering terlambat masuk. Wajar. Saya sering terlambat masuk, agak absen. Saya sering tidak hadir. Maka bikin saya kurang. Berdoalah kepada ya Allah, aku sudah salah ya Allah. Berikan aku kekuatan, kemampuan untuk lebih disiplin. Ini namanya baru subhanallah. Seorang petani juga begitu. Jangan dia bilang berapa dapat 10 kali. Kenapa sedikit? Begitulah rezekinya nasib saya. Oh jangan. Boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau belum maksimal usahanya, jangan katakan itu takdir. Itu namanya melemparkan yang jelek kepada Allah. Muhasabah dulu, apa kesalahan? Kalau ada kesalahan, ada kurang maksimal, lalu katakan. Tapi kalau tiba-tiba datang banjir, datang bencana, lalu kita tidak jadi panen, itu harus katakan takdir dari Allah. Jadi sesuatu yang bisa kita kuasai, tak boleh mengatakan seperti itu. Ayat paham seperti inilah maksudnya paham dengan makna ayat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Nah, namanya kalau kita sudah tahu sholat, paham tentang sholat itu semua, ketika itu dilaksanakan timbul khusyuk, maka khusyuk inilah yang punya kekuatan, punya dorongan besar. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat, sehingga sahabat itu kuat jiwanya terhadap Islam, tegas terhadap keburukan, dan selalu menyuruh orang berbuat kebaikan. Makanya jiwanya kuat itu, karena dia sudah tahu tentang sholat, paham tentang sholat, semua seluk-beluk tentang ibadah sudah mereka pahami dengan bagus dan mengetahui kuat. Itulah sosialisasi yang dibangun Rasulullah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan menjadi 32 tahun. Itu sosialisasi ini. Makanya sosialisasi yang masif oleh Rasulullah membentuk masyarakat Madani di Madinah. Ditambah lagi ada penegakan sanksi. Sadar mereka sanksi itu ada, sadar mereka akhirat itu ada. Cuman bedanya sanksi hukum Tuhan dengan sanksi hukum manusia berbeda. Sanksi hukum Tuhan itu di akhirat, sanksi hukum di dunia ini itu manusia. Nah, itu dia ya. Jadi yang ada sama kita cuma bersekop saja. Ada sedikit kesulitan itu saja. Karena kita ini masih dalam Rahman, belum Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu masih di sini dunia ini Rahman. Dari situ kaya. Kan? Tapi dia Kristen. Kenapa? Rahman Allah. Karena Rahman itu sesuai dengan indikator untuk mendapatkan rezeki. Apa indikator yang mendapatkan rezeki? Manjat wajadah. Bersungguh-sungguh dapat. Kristen dapat, Hindu dapat, Buddha dapat, semua dapat. Apakah manjat dana dengan maksiat, ataukah manjat dana dengan syariat? Itu dapat semua. Cuman kalau orang muslim itu dia menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Membuat dia lebih jauh dari Allah. Jauh. Kalau kita mendapatkan kedekatan dari Allah, semakin ada rezeki, semakin dekat. Itu benar. Tetapi tetap dikasih. Nah, baru nanti di akhirat sudah dia punishment. Sakiun atau sa'id, neraka atau surga. Para sahabat itu sudah paham tentang ini semua. Kalau tidak sholat, ini akhirat menunggu. Kalau tidak puasa, akhirat menunggu. Kalau berbuat buruk kepada orang, akhirat menunggu. Dan hukum akhirat itu jauh lebih berat daripada hukum dunia. Kalau surga itu dikatakan tidak bisa dibayangkan dengan mata, dengan hati karena kenikmatannya, nerakanya juga begitu. Kenapa demikian? Karena api yang ada di dunia ini
panasnya matahari itu kan, kalau jam 12 panasnya seluruh api yang ada di dunia ini, listrik juga api, itu hanya sebiji zarrah dari api neraka yang dilemparkan Allah ke dunia. Itu pun sudah didinginkan beberapa ratus tahun. Itu dalam kisah penurunan energi panas di bumi ini. Jadi hanya sedikit saja, bayangkanlah itu nanti yang menjadi bahan untuk memberikan hukuman kepada orang yang maksiat. Jadi ini dipahami mereka ini semua. Bahkan mereka tingkat kesadarannya tinggi. Dan kemudian ada apa indikatornya bahwa orang sadar hukum? Nah, dia mengetahui hukum, dia memahami hukum, dan perilakunya sesuai hukum. Ini namanya berarti sudah punya kesadaran dalam tahu sholat, tahu, paham sholat, paham, sudah sholat, sudah, berarti dia punya kesadaran dalam hukum. Ini namanya kesadaran yang sudah maksimal. Ada nanti kesadaran minimal, tahu sholat, tahu, paham sholat, paham, sudah sholat, belum. Nah, ini kesadaran minimal, hanya sekedar sadar saja, tapi tidak dikerjakan. Baru masuk ke kepatuhan. Jadi kesadaran itu naik kepada kepatuhan. Makanya ada yang memisahkan antara sadar dengan patuh. Sadar itu hanya paham, mengetahui, tapi belum tentu dikerjakan atau tidak. Tapi kalau patuh, dia punya kesadaran, paham, mengetahui, dan dia memberikan kesetiaan dan terinternalisasi dalam diri. Nah, ini sudah hebat ini kalau patuh. Sadar, indikatornya apa? Tahu dan paham. Kemudian yang kedua, membentuk rasa setia. Rasa setia ini mau dikerjakannya. Sholat, dia sholat. Puasa, dia puasa. Beli Honda, urus STNK, dia urus. Ini namanya sudah membentuk rasa setia. Setia terhadap Allah, setia terhadap penguasa, terhadap orang tua. Baru kemudian terinternalisasi diri itu. Waduh, masuk suatu hatinya sudah, sehingga kalau enggak dikerjakan ada yang hilang. Goda sembahyang was-was, tidak tenang. Ada lagi yang lebih tinggi itu, goda sembahyangnya di awal waktu tidak tenang. Allahu Akbar ini maksudnya manusia buku rupiah, justru dia tu kinan, ini kan? Tapi manusia pun tidak sunnah. Sembahyang sampai habis waktu sembahyang itu jadi pikirannya. Sebenarnya orang seperti ini sudah masuk kategori ketiga, internalisasi itu sudah ada. Cuman dia sekali lagi harus paksakan, tinggalkan itu kerjakan, langsung ke masjid, setelah sholat ternyata kerja itu senang. Berkatilah manusia itu kemana? Tidak apit tangan, tidak apit, tidak pernah ibu, tidak batu-batu. Sholat, tulang kok kepada dia cepat kalah sidung. Itu barokah namanya. Itu namanya sudah internalisasi. Maka kalau kita coba begitu nanti, sebenarnya lebih enak. Sholat itu baru kerja, dan itulah perintah Tuhan. Tapi kalau ada orang nanti sholat tak sholat tidak mengganggu jiwanya, tenang-tenang saja, ini rasa setia belum, internalisasi belum. Di tingkat patuhannya dia belum patuh sebenarnya, dia hanya sampai kepada tahap sadar. Tahu sholat tahu, paham sholat paham, anggina supaya dia, itu belum patuh itu dia. Itu dia kepatuhan itu ya. Kenapa orang patuh terhadap hukum? Ini bermacam-macam ini. Ini yang paling apa? Yang paling nilainya 7 itu compliance, yaitu ada penghargaan, ada hukuman. Kalau kita, tapi sudah bagus, ini sudah nilai B atau nilai B plus sudah. Kalau kita sholat karena takut kepada neraka, itu masuk kategori pertama. Kalau kita sholat takut kepada neraka,
itu kategori pertama itu, karena ada penghargaan, ada hukuman. Yang kedua, identifikasi. Kenapa sholat? Karena saya orang Islam. Karena saya orang Islam. Ini naik sedikit. Bukan karena dia takut kepada neraka lagi, tapi memang dia Muslim. Dia sadar dia Muslim, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, lalu dia identitasnya adalah dia harus sholat. Tidak dipikirkannya lagi dosa atau tidak. Yang penting sebagai Muslim harus begini. Ini sudah bagus. Ini sudah nilainya 80. Kenapa berjilbab? Bukan supaya cantik. Saya Muslim. Kenapa menutup aurat? Saya Muslim. Sudah mulai masuk. Yang paling tinggi adalah menyatu dengan Tuhan sebagai pembuat hukum. Yang paling tinggi. Kenapa kamu sholat? Karena saya merasa dekat kepada Allah, merasa dekat kepada pembuat hukum. Makanya syair-syair orang sufi itu begitu, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke surga hanya karena mematuhi perintah-perintah, tapi masukkanlah aku ke surgamu karena rahmat dan kasih sayang. Wah, itu tinggi tuh. Maka sudah tingkat namanya mahabbah, kecintaan dan kesenangan kepada Allah. Yang disebut Rasulullah itu orang yang sampai seperti ini namanya sudah mendapatkan kelezatan iman. Maka dia masuk kepada internalisasi tadi, telah menyatu antara dirinya dengan Tuhan. Tapi hati-hatinya nanti dibilangnya pula dirinya Tuhan, bukan begitu maksudnya. Dia merasa mengerjakan semua perintah Allah itu karena memang kecintaannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada lagi yang lain selain itu. Ini dia tingkat yang paling tinggi. Kemudian masuk kita ke puasa. Kenapa puasa yang menjadi barometernya? Pertama, karena puasa itu menahan diri. Tapi ingat berniat dulu. Jangan tidak berniat. Makanya sholat tarawih itu kan kita inwusyama rahimakumullah, niatkanlah puasa, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Harus kita jawab bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan. Kita alhamdulillah. Itu kalau dia lupa waktu makan sahur itu niat, apakah sudah sah? Sudah. Karena tadi tarawih sudah niat. Tapi yang paling bagus niatnya ketika bisa sebelum kita makan sahur atau sudah makan sahur tidak ada lagi makan-makan baru niatkan. Setelah niat itu nanti kita tidak ngapa-ngapain lagi. Walaupun masih ada waktu, pokoknya sudah merasa kenyang makannya, sudah merasa kenyang minumnya, sudah aman semua, sudah laki-laki sudah merokok sebatang, kan? Sudah mau menahan, tapi belum masuk imsak, sudah niatkanlah. Karena habis itu kita berwudu, lalu kita berangkat ke masjid. Itu SOP-nya kalau bulan Ramadan, nggak boleh tidur, sebab. Itu SOP bulan Ramadan. Habis berniat barulah menahan diri. Tapi menahan diri ini dua ini, membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan suami istri, kan, muntah dengan sengaja, kedatangan tamu bulanan kalau perempuan, itu semua membatalkan puasa. Memang batal puasanya, mesti diganti di hari lain. Kalau pahala puasa ini simpulnya menahan semua perbuatan yang dilarang Allah, itu membatalkan pahala puasa. Cuman yang dijelaskan secara dalam hadis adalah berbohong, tidak boleh, bergunjing, tidak boleh, marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata fahisyah, tidak boleh, bersumpah palsu, tidak boleh, menipu, tidak boleh.
Ini membatalkan pahala puasa. Maksudnya apa? Kalau itu terkerjakan, nah, puasanya nggak punya nilai, nggak ada nilainya, nggak berpahala, nol. Cuman kewajibannya selesai. Nah, itu pula keunikan puasa ini. Jadi yang dua ini harus ditahan. Termasuk di sini walaupun tidak disebutkan dalam hadis itu, termasuk mendengarkan musik-musik yang berbau maksiat. Termasuk itu lagu-lagu dangdut yang berbau maksiat itu termasuk. Tapi kalau lagu-lagu religi atau lagu Roma Irama atau lagu Batak tapi intinya lagu anak kido hamora diau ya kan, itu tidak masalah. Tapi kalau cintaku semalam itu nggak bisa. Karena itu lagunya lagu yang berbau maksiat, nggak boleh. Buka jilbab, buka aurat, tidak boleh juga. Kalau ada orang berpuasa juga buka aurat, kurang juga pahalanya. Karena itu melanggar kode etik umat Islam. Makanya puasa itu intinya menahan semua yang dilarang. Semua yang dilarang. Ya. Apakah kalau mencuri batal puasanya? Batal puasa mencuri. Siapa yang bilang batal puasa? Batal puasa kan yang tadi makan, minum. Tapi puasanya itu tidak ada artinya karena dia melakukan pelanggaran. Dan dia wajib dihukum. Tapi ada juga mengatakan itu batal karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Ada juga yang begitu. Tapi intinya puasa itu di situ. Kemudian panjang waktunya, terbit fajar sampai terbenam matahari 14 jam. Kenapa 14 jam? Karena di sini ada nuansa pendidikannya. Ada nuansa pendidikan yang sangat berat. Apa itu pendidikannya? Bagaimana mengontrol nafsu. Itu sebenarnya esensi. Jadi kalau mengontrol nafsu itu mesti panjang waktunya. Karena nafsunya ini susah untuk dilawan. Maka pelatihannya harus kuat. Jadi menjadi petinju pun pelatihannya harus kuat. Kan? Karena olahraga berat. Nah, itu dia kenapa harus puasa, karena dia menjadi ibadah yang luas. Jadi sebenarnya unsur yang dikontrol dari puasa itu adalah esensinya nafsu yang ditahan. Karena nafsu ini yang menjadi pendorong bagi kita. Cuman harus kita ingat, nafsu tak boleh dibunuh, boleh dimatikan nafsu. Maka ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Saya puasa terus ya Rasulullah, saya tahajud terus ya Rasulullah. Jadi dia membilangkan ibadahnya seolah-olah dia merasa hebat dari Rasulullah, merasa dekat kepada Allah daripada Rasulullah. Rasulullah jawab, kamu bukan lebih dekat kepada Allah daripada saya. Saya itu puasa, saya berbuka, saya juga beristri. Maka kalau kamu itu mau dekat kepada Allah, cukup dengan puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Jadi tidak boleh pula membunuh nafsu seperti orang tadi. Gak kawin-kawin dia. Kenapa gak kawin? Saya mau dekat kepada Allah. Bisa boleh. Karena nanti bisa gila dia. Karena nafsu itu energi. Rumus fisika kan begitu. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Karena memang energi itu ada semenjak ada dunia. Energi itu ada semenjak ada dunia. Matahari ada semenjak ada dunia. Habis dunia, habis matahari. Itulah energi itu. Jadi energi nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan. Kau buat dulu energi di sini, nggak bisa. Yang buat energi itu Tuhan. Bagaimana energi? Hanya bisa dialihkan dari energi panas, energi cahaya, energi air, lampu cahaya.
energi panas pada energi gerak, jadi kipas. Energi panas ke energi panas juga bisa menggosok. Kita bisa hanya alihkan. Sama dengan nafsu. Jangan dibunuh nafsu. Nafsu itu bagaimana? Alihkan dia kepada yang positif. Kalau nafsu bawah perut sudah meminta, suruh dia menikah. Kalau nafsu perut sudah meminta, kasih dia makan, kasih dia minum. Makan yang halal, minum yang halal. Jadi cuma dikontrol dia. Kalau dia dikontrol, alat pengontrolnya adalah syariat dan hukum Allah dan hukum ulil amri pemimpin. Itulah alat pengontrolnya. Itulah dia nafsu. Maka di puasa ini yang dilatih ini. Makan tak boleh, namanya nafsu makan, nafsu syahwat, tidak boleh. Nafsu berbuat sewenang-wenang terhadap orang itu tidak boleh. Mencaci maki orang, bersumpah kepada orang, menjelek-jelekkan orang, menggibah orang, menipu orang, itu nggak boleh dalam puasa itu. Setelah puasa, nggak boleh juga. Kenapa dikatakan waktu puasa? Supaya puasanya menjadi nilainya 10. Kan itu maksudnya. Jangan kebanyakan tidak ada nilainya, supaya 10 nilainya. Kemudian perintah untuk nafsu puasa apa itu? Beribadah banyak-banyak. Kita beribadah terus bulan Ramadan. Jadi kalau kita ikuti SOP-nya Ramadan itu, kita hanya tidak ibadah itu hanya 4 jam, 5 jam. Ini ibadah kita. Dalam ibadah kita sama dengan kita sholat tinggi puasa ini. Makanya kita nggak boleh macam-macam berpuasa. Tinggi banget nggak boleh. Kenapa? Dalam ibadah. Dalam sholat boleh nggak mengikut? Nggak boleh. Batal puasanya kan? Puasa juga begitu. Kalau menggibah batal pahala puasanya. Puasa dan ibadah. Nanti sahur ibadah lagi. Makan sahur kan? Sholat maghrib. Usahakan qobaliyahnya apa ba'diyah maghrib juga. Kalau di Muhammadiyah ada juga qobaliyahnya lagi. Ada hadisnya kalau buat qobaliyah maghribnya bisa. Habis itu nanti isya berjamaah ada qobaliyah, ada ba'diyah. Surat tarawih habis itu ada harus lalu pulang ke rumah atau mau tidur jam 11, jam 12. Di jam 12, 1, 2, 3, 4 ibu-ibu sudah masak. Ibadah lagi masak untuk keluarga. Habis itu sahur ibadah lagi. Sholat subuh ibadah lagi. Cuma 4 jam kita gak ibadah. Itulah SOP-nya bulan Ramadan. Kalau kita ikuti semua. Jadi kalau kita ikuti ini semua, ini namanya satu sisi nafsu dilarang, di sisi lain nafsu diperintahkan beribadah, berdoa, bersedekah. Itulah dia puasa. Itulah dia keunikan puasa ini. Jadi diharapkan dengan pelatihan selama sebulan seperti ini, nafsu kita itu menjadi bisa terkontrol, bisa mengarah kepada kebaikan. Jadi kalau ditangkap polisi di jalan, lalu nanti Anda tidak punya STNK, tidak punya SIM, Anda jangan marah. Kalau Anda marah, nafsu Anda belum terkontrol. Kenapa? Karena itu peraturan pemerintah. Mesti punya SIM, mesti punya STNK. Jadi kepatuhan hukum kalau kita marah belum pas. Cuman kadang-kadang itunya minta duit kan? Itu oknum itu. Kalau oknum tidak bisa kita general kepada itu. Itulah dia. Maka dengan demikian esensi puasa itu itulah takwa itu. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Inilah sebenarnya kepatuhan hukum. Jadi hubungan kesadaran dan kepatuhan hukum itu terhadap puasa itu sangat erat. Kalau orang sudah takwa, tak mau dia itu melanggar peraturan Allah dan Rasulnya, dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh manusia. Apa saja itu
Jadi jangan kita anggap nanti peraturan yang dibuat oleh manusia itu tidak mengikat. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu diikat oleh syarat-syarat mereka. Makanya disebutkan dalam hadis ayatul munafiki salah satu. Kalau dia berjanji, dia tidak tepati. Berarti kalau kita berjanji kepada orang tidak kita tepati, berdosa enggak? Dosa. Siapa yang menciptakan dosa ketika itu? Kita dengan orang, bukan hukum Tuhan. Kapan kau bayar hutangmu? Minggu depan. Janji. Minggu depan tak dibayar. Berdosa. Berdosa dia karena berjanji tidak ditepati. Apalagi dia punya kemampuan. Ada orang dunia kan? Berdosa dia. Jadi syarat itu yang dikaitkan itu sama. Makanya kalau ada peraturan yang dibuat pemerintah punya kemaslahatan, punya kebaikan, ketika itu dilanggar, itu kita tidak takwa, tidak termasuk kepada derajat orang bertakwa. Makanya orang bertakwa itu adalah orang yang patuh terhadap hukum Allah, patuh terhadap hukum pemerintah. Cuma hukum pemerintahnya ini harus mengandung kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ya, nanti dia akan kekal terhadap lingkungan. Kalau ada orang sulit di bajunya. Kemudian yang ketiga, kesiapan memberikan pengorbanan baik materi dan iman. Inilah sahabat. Jihad kata Rasulullah, mereka berangkat jihad sabilillah. Nah, kalau kita enggak seperti itu kan, umpamanya ada gotong royong, dapat Yusri Fahmi hari Sabtu, hari Minggu, ayo silakan, siap. Kenapa? Karena panggilan takwa. Ada kebersamaan untuk memberikan pengorbanan. Itulah sebenarnya sikap-sikap yang dibentuk dalam puasa. Maka ketika setelah latihan sebulan penuh terwujud sikap takwa, dekat terhadap lingkungan, siap memberikan pengorbanan baik materi dan materi, maka ini sama dengan tingkat kepatuhan hukum yang tadi. Sama dia. Lah dia hubungan puasa dengan kesadaran dan hukum itu ialah kalau kita puasa, kesadaran hukum kita tinggi dan kita patuh, maka nanti hedonisme dan ketidakpatuhan itu akan hilang dari kita. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan antara hubungan puasa dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap lingkungan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, yang bisa kami jawab nanti kami jawab. Kalau tidak bisa kita cari dulu sumbernya, kita pindah. Demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz kita Bapak Dr. Muhammad Hasan Nasution MA dengan penjelasan yang begitu komplit tentang literasi, tentang introspeksi tentang muhasabah diri. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan ceramah dari Pak Ustaz kita, ada baiknya boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak penjelasan dari istidrak
Istidraj. Istidraj. Ya. Istidraj itu adalah rahmat Allah yang datang kepada kita, menjauhkan diri kita dari Allah. Tapi ini diistilahkan kepada orang-orang non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti D.L. Sitorus umpamanya punya kaya dan lebih kaya terus. Nah, itu nggak boleh dicemburui, nggak boleh. Nah, karena kenapa nggak boleh dicemburui? Karena indikator untuk mendapatkan rezeki itu dipenuhinya, manjat kewajaran dipenuhinya. Nah, dan dia punya kemampuan untuk itu maksimal, dia dapat rahmat. Terus rahmat itu adalah rezeki dari Allah. Tapi begitu pun tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu. Namanya istidraj, menjauhkan diri dari Allah. Nah, cuman ini tidak diistilahkan kepada orang-orang muslim. Orang muslim hanya disebutkan dengan orang asih dan orang fasik, orang yang maksiat dan orang fasik. Itu penjelasan tentang istidraj itu. Kalau para ulama kita kelebihannya disebut dengan karamah. Bukan Allah karamah, kelebihan kepadanya. Kelebihan yang melebihi batas-batas orang biasa. Ya. Di Aristorus itu kan juga melebihi orang-orang biasa itu. Kekayaannya semua, maka dikatakan tadi istidraj. Kalau ulama kita nanti ada yang kaya, ada yang hebat, yang menyumbang masjid kita ini kan, dia Allah berikan dia karamah, harta yang besar, harta yang banyak, dia bangun masjid di mana-mana. Itu karamah itu apa? Kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Itu timbal balik antara orang yang diberikan kelebihan kepada orang muslim dan kepada orang muslim yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Pada Pak Kepala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Bapak narasumber, jadi bisa dipahami bahwa puasa ini sebetulnya ibadah yang sangat ruhaniyah, yang sangat spiritual sekali. Jadi internalisasi nilai. Semua kita sudah punya pengalaman berpuasa bertahun-tahun. Kalau kita hitung dari kita sejak kita ambil balik sampai sekarang, sudah nggak terhitung lagi berapa tahun. Kalau umur kita 40 tahun, potonglah sekitar 10 tahun atau berapa tahun. Sejumlah itulah kita berpuasa setiap tahun. Tetapi harus kita akui kadang-kadang kualitas puasa kita ya tidak berubah, selalu begitu-begitu saja, tidak berubah perilaku, tidak merubah pola sikap dalam kita menjalani kehidupan. Sehingga saya teringat perkataan Nurholis Majid dulu bahwa kita ini orang muslim yang imannya teritorial. Saat ini kita mendengarkan siraman rohani itu seolah-olah kita sangat soleh sekali, sangat apa ya, seolah-olah ada besok namun tersadarkan. Tapi ya itu, begitu selesai atau keluar kita dari ibadah itu, kita bermasyarakat, ya kembali lagi buat asli. Jadi persoalan internalisasi.
internalisasi nilai. Nah, ini kira-kira supaya puasa itu berdampak, tidak saja di bulan suci Ramadan, tetapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kira-kira apa yang kedua? Seringkali kita ini terjebak pada ritual, ya, pada ritual. Udah sampai situ saja, tidak diimplementasikan dalam keseharian kita, ya kan? Kalau kita di masjid, kita khusyuk, kita ibadahnya apa? Bagus. Begitu kita keluar dari masjid, itu sudah lengah. Tidak ada internalisasi ibadah sholat. Jadi intinya persoalannya di situ. Ya, padahal setiap tahun kita puasa, setiap hari kita sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu kan? Tapi maksiat jalan terus. Ya. Kesalahan apa namanya, perbuatan mungkar terus kita lakukan. Tapi waktu sholat. Nah, makanya iman teritorial, beriman ketika di masjid, beriman ketika pesantren. Di luar itu udah kembali. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya ini ada imbasnya kepada keseharian kita dalam tugas kita hari-hari, ya, apalagi dalam tugas kita sebagai dosen, dalam tugas kita sebagai pegawai. Karena itu tadi ketaatan hukum kepada ulul amri, pemimpin. Kampus kita ini kan sudah ada aturan. Tapi ya kita lihat sendiri, ya kan? Seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ini benar-benar masuk terinternalisasi nilai-nilai ibadah puasa itu dalam keseharian kita dalam bekerja. Karena itu apa namanya, persoalan. Mohon lebih lanjut dijelaskan narasumber tentang kesadaran internalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ilustrasikan dulu bahwa antara tingkat keimanan itu, ketakwaan itu yang pencapaiannya adalah ibadah sholat, ibadah puasa dan ibadah yang lain, itu sama dengan ayunan, sama tinggi dengan kepatuhan. Ini. Kalau tinggi ibadahnya, kepatuhannya tinggi. Kalau kepatuhannya rendah, dia rendah. Kalau tidak ada, tidak ada. Iya. Itu ilustrasi. Bagaimana biar ketaatan itu tinggi? Kita pertama periksa dulu bagaimana pengetahuan dan pemahaman, karena hukum itu diawali dari situ. Apakah Bapak Ibu semua umpamanya sudah bisa sholat seperti kita mengecek ini? Maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tahu, paham? Belum tentu. Paham itu apa? Tahu artinya enggak? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tapi jangan disampaikan. Pokoknya dibuatnya nanti Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Enggak boleh. Nah, karena itu nanti batal sholatnya, masuk bahasa yang bukan bahasa Al-Quran. Tetapi yang pahami itu adalah soalnya mengikuti tahu paham apa yang saya bicarakan. Saya buat bacaan sholat, saya paham dengan bacaan itu. Itu namanya baru mulai pemahaman. Tidak di situ saja. Ketika kita mau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Pertama paham maknanya. Aku beribadah kepadamu, menyembah kepadamu, aku juga minta tolong kepadamu.
Apa pemahamannya ini? Seluruh pengabdian kita pertama kepada Allah. Yang kedua, minta tolong itu hanya kepada Allah. Ini namanya sudah mulai pemahaman. Tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Paham pemahaman penuh. Siapa itu? Para syuhada, para anbiya, para sholihin. Jadi mesti ada dulu pengetahuan dan pemahaman tentang sholat. Itu baru Fatihah. Nanti Subhana Rabbiyal Azim. Apa makna Subhana Rabbiyal Azim dan apa pemahaman yang masuk di dalamnya? Makanya orang Arab paham karena bahasa mereka. Tapi orang kita kan bukan bahasa kita. Maka sosialisasinya kepada kita harus masif. Oleh karena itu mesti ada pengajian-pengajian rutin. Bagaimana bersolatnya bagus. Belum lagi bacaannya. Bacaannya kena lagi. Kenapa? Jangan sampai kita kena terhadap hadis Rasulullah. Baca firman Allah itu seperti makan yang buah yang jelek dan pahit pula. Udah jelek buahnya, pahit lagi kan. Kalau durian kan jelek buahnya tapi manis di dalam kan. Ini enggak. Udahlah pahit, jelek lagi. Siapa itu? Mereka yang tidak lurus bacaannya tapi tidak mau mempelajarinya. Bahkan kalau diajari marah dia. Oh, ini paling lagi. Karena Tuhan tidak suka dibaca ayatnya salah. Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Jadi tajwid, makhraj, hafal, pemahaman itu mesti masuk semua dalam sholat. Habis itu nanti masuk lagi bagaimana sholat itu biar konsentrasinya kepada Allah tinggi. Tapi biasanya kalau sudah paham ini semua, konsentrasinya tinggi. Ketika kita itu kan dalam sholat itu nggak ada yang diam itu, nggak ada yang diam. Maka bacaan itu mengontrol kita fokus kepada Allah. Jadi kalau ibadah bacaan sholat ini, kemudian diresapi artinya, otomatis khusyuknya datang. Khusyuk inilah yang punya daya. Ini kan kalau nggak ada ruh, nggak ada dayanya. Ngurung mati nanti kan nggak bisa meninggi. Tapi kalau hidup bisa meninju. Kenapa? Ada daya ruh. Ruh itu kan nggak nampak itu. Jadi sholat itu pun punya daya itu. Kalau sholatnya khusyuk, dayanya kuat. Kalau tidak khusyuk, dayanya sedikit, lemah. Makanya daya yang tinggi itu, daya naik dia ke atas itu, siung katanya. Ditambah lagi sholatnya tidak tinggal, sholatnya tidak 5 waktu saja. Senantiasalah hamba kepada Allah mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, sehingga dia melihat seperti penglihatanku, dia berjalan seperti jalannya aku, dia bertangan seperti tangannya. Oh, ini dalam ini makna hadis ini. Tapi itu harus dibarengi dengan ibadah sunat, ibadah sholat sunat. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyelesaikan semua sunat? Sunat itu banyak. Qobliyah, duha, tahajud, witir. Saya itu sebenarnya belum mengamalkan itu. PKJ gitu. Kita sebelum mengarah ke sana. Makanya saya bilang tadi SOP puasa itu seperti tadi. Sholat zuhur nanti. Kalau di rumah malu sok di bayi qobliyah ba'diyah ni. Tapi kalau masjid qobliyah ba'diyah itu itu sholatnya nanti. Jadi sudahlah sholatnya khusyuk, sholat sunatnya semua dikerjakan setiap harinya. Kemudian ditambah lagi qiraatul Qur'annya. Ini yang membuahkan jamaah tinggi.
maka kepatuhannya pun menjadi tinggi. Jadi di situ letak permasalahan. Makanya ibadah itu belum maksimal kita pahami kalau pengetahuan sudah, cuman pemahaman belum maksimal kita pahami. Kemudian yang kedua, mudawamahnya, kontinuitasnya belum. Jadi kalau kita lihat nanti prototipe orang yang seperti itu, para sahabat lah, para ulama kita. Para ulama itu mana ada yang buat masalah itu. Makanya banyak itu PT, saya pernah perusahaan sinar emas, ada di situ dihidupkan masjid itu, pengajian itu. Padahal yang punya kan bukan orang Islam, tapi misinya satu. Orang ini harus diberikan kepatuhan agama yang kuat supaya nggak repot lagi mendisiplinkannya kerja. Jadi orang beriman itu disiplin. Kenapa? Karena bagi dia kerja itu ibadah. Kalau dia terlambat kerja, saya melakukan kecurangan. Macam kami dosen, kalau nggak masuk pada saya berdosa. Kenapa? Saya makan baju buta. Ini kan apa yang didorong keimanan. Maka seberapa tinggi pemahaman dan pengetahuan kita tentang ibadah dan pelaksanaannya, begitu tinggilah kepatuhan kita. Jadi kalau kata Pak Yusri Fahmi tadi, ada yang sholat juga, itu berarti pemahamannya kualitas kontinuitas sholatnya belum, sehingga dia baris ini. Di situ. Cuman ada juga orang pemahamannya tinggi, kemudian maksiat juga. Ini ada yang salah sedikit pada diri. Contohnya ulama Parsiso. Itu ceritanya kan satu saja itu mencelakakan dia, yaitu agak sombong. Itu saja, sama dengan setan. Dia merasa ilmu hebat, ibadahnya tinggi, datang setan. Orang dulu hebat, orang dulu lama beribadah, kalah dia. Lebih hebat setan ini sama dia. Jadi tanyaan, kenapa kamu bisa ibadah seperti ini? Datang ajaran buruk dari setan. Saya dulu itu pelaku jahat, membunuh apa semua. Dosa saya sangat jahat banyak, saya taubatnya tinggi terus. Jangan sesat. Tapi karena ada merasa sombongnya, kenapa saya bisa kalah? Ini dia kerusakannya, ada sedikit kerusakannya. Maka dia menjadi orang itu. Sama dengan setan. Setan itu awalnya orang yang taat, patuh seperti malaikat. Cuman satu saya salahnya. Pertama suruh sujud kepada Adam, nggak paham dia. Kenapa nggak paham? Datang kesombongan. Adam itu dari tanah, saya dari api. Kenapa saya harus tunduk sama dia? Marah Tuhan. Setelah itu dilaknat Tuhan, dijawabnya lagi. Kalau kau laknat aku di neraka, aku akan balas. Nanti hamba-hambaku kujerumuskan. Aku datang dari bawah, atas, samping, kusesatkan mereka jadi mereka ahli surga. Melawan lagi. Makanya dia menjadi orang yang musuhnya. Ada yang seperti itu memang, tapi yang seperti itu di luar dari jalan itu. Jadi kita juga bisa berbicara bagaimana sejarah Pak Habibie, sejarah yang lain. Tapi ada di luar itu, di luar kebiasaan dari. Kalau kebiasaan hukum yang bersifat universal begitu, makanya dia mesti ada pemberian pengetahuan, mesti ada pemberian pemahaman. Yang dua ini tidak boleh, karena ini sosialisasi.
hukum itu harus sosialisasi yang masif. Kalau tidak masif sosialisasinya, kepatuhannya tidak ada. Setelah dia tapi begitupun kalau orang sudah sholat, sudah puasa, bukan berarti pesimis kita. Paling yang terkerjakan itu yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar nanti pasti ada rasa takut. Apa itu? Umpamanya takut untuk melaksanakan korupsi, takut untuk melaksanakan perzinahan, takut untuk melaksanakan dosa-dosa besar lain penipuan. Kalau dia sudah sholat, kalau sudah puasa, walaupun sholatnya dan puasanya standar. Tapi yang kecil-kecil masih terkerjakan, masih. Umpamanya kalau ghibah masih dilakukan. Kadang-kadang kerja sebagai ibadah, sebagai kewajiban, kadang-kadang masih lalai. Itu ada, sedikit-sedikit masih ada itu. Karena tadi ibadahnya pun sedikit-sedikit masih ada kekurangan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan kepada jawaban Pak Yusri Fahmi. Oleh karena itu nggak boleh kita berhenti untuk melakukan pemberian pengetahuan pemahaman melalui forum-forum seperti itu. Jadi kalau puasa ini seperti itu, bisakah kita membuat matrik tentang puasa? Bisa. Hari nomor 1, hari tanggal, buat ujungnya lagi ghibah, kemudian menggibah, berbohong, bersumpah palsu, kemudian memaki-maki orang, buat sholat bagus, tidak menggibah, tidak dihitung. Berarti hari ini puasa saya bagus. Bisa dihitung itu, makanya disebut dengan ihtisaban di situ. Jadi kalau kita puasa, makanya kalau tidak kerja penting berkumpul-kumpul, hilang dijauhkan itu puasa. Kenapa? Karena diamnya orang puasa itu ibadah. Kalau dia menggibah, turun. Maka kualitas puasa itu pun mesti tinggi dia, baru bisa punya efek. Makanya disebut dengan puasa khusus. Jadi hari ini puasanya sholat bagus, ada yang tinggal sholat-sholatnya juga bagus, lengkap, buka-buka aurat tidak, menggibah tidak, tumpah palsu tidak, melihat syahwat tidak, apalagi memaki-maki orang tidak. Hari ini puasanya bagus. Hari kedua bagaimana? Hari ketiga bagaimana? Ini namanya matrik puasa ihtisaban. Boleh kita buat itu. Baru nanti selama sebulan penuh bagaimana nilai puasa kita? 80% bagus, 20% lagi kurang. Bisa. Dan itu kita coba dalam diri kita. Saya sering merasakan itu. Tapi saya sering terjebak. Yang pertama ghibah, yang kedua najrun bisahwat. Itu sebab di situ. Tapi najrun bisahwat tidak sengaja. Itu karena berkeliaran orang-orang tidak berjilbab, aurat kita kena jadi seperti itu. Tapi kalau menonton film India, saya enggak puasa. Soalnya kadang-kadang enggak lagi. Nah ini kan YouTube, ibu-ibu, kan YouTube itu bahaya itu kalau puasa. Buka juga YouTube, ada yang berjoget-joget lagi di situ, ada yang bahaya kena lagi, turun lagi. Berarti nggak bisa dicek list. Najrun bisahwat nggak bisa dicek list, tidak. Mesti gini, oh kena dia. Menggibah itu sering juga. Datang kita ke rumah, udahlah sampai jam 4 saya di rumah nulis, habis itu nanti tidur, nanti
Nanti pergi ke tempat keluarga, cerita dia, kalau siang gini. Dalam hati ya Allah puasa, ya Allah puasa. Enggak direspon, enggak enak. Direspon kita puasa. Namanya kotor lagi puasa saya biasa. Jadi sudah 7 hari puasa, ada 3 hari itu yang saya hitung puasa saya ada kekurangannya sedikit, tapi itu digibah karena jumpa dengan keluarga mungkin atau kita. Jadi kalau setiap harinya itu 100% tidak ada, itu nanti tinggi lagi lonjakannya. Apalagi diiringi dengan zikir. Daripada garam nanti ambil Al-Quran baca. Kalau baca Al-Quran puasanya kuat kan habis. Akan doa muas, kau suka kuat baca, tengok aja baca. Membacanya, nanti kalau kita membaca Al-Quran itu berikut dengan dirangsangnya lagi ingin tahu itu. Ketika rasa ingin tahu itu tinggi, ikuti ingin tahu itu. Itulah petunjuk sampai ke Tuhan. Itu cara dirangsang. Itu namanya rangsangan ilahiyah, rangsangan Tuhan kepada kita. Kalau kau ikuti rangsangan ilahiyah, maka makin dekat dengan Tuhan. Itulah dia. Maka yang beginilah yang energinya tinggi, nanti kepatuhannya juga tinggi. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu mari kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kepatuhan kita terhadap hukum itu tinggi, baik itu hukum Allah dan Rasulnya, dan juga hukum bernegara yang ketiganya ini adalah faktor-faktor yang membuat ketertiban masyarakat kalau kita hidup dunia dan keselamatan kebahagiaan kita tidak. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Kita sudah dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sebelum acara kita tutup sekalian doanya disampaikan oleh Bapak Ustaz. Bapak Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana min siyami Ramadan ya Allah wa tilawatil Qur'an wa salawatus syarif ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin